betian mamai. Nuko ko maon din na. Mga itu da pangumot din nga navi no nomot do misin pangumot. Ba, ada katongop. Ano mga yung pangumot tuhod? No? Tuhod? Apa tayo tuhod no nung omoton? Opon ko yung kakumulgon mga mot na tuhod. Laki na po mga mot tuhod. Nga, magawit tuhod do. Sumanod di Jesus. Om sumuni toko dahil ketumbasan di toko dahil di Jesus. Ba, Lutyo sa pabagos kya? Ba, ano po sumazaw do papazo di kiningan di toko i Jesus. Memarayo. Terima kasih brother Freddy dan atas peluang ini untuk membawakan firman bagi saudara-saudari. Begitu banyak yang sudah berkumpul malam hari ini, dan untuk renungan kita malam hari ini, topik kita adalah musim menuai sudah tiba. Sempena gawai, sempena kita menyambut keamatan, pesta keamatan, musim menuai sudah tiba. Dan petikannya cocok dengan bacaan Injil untuk hari Minggu ini diambil dari Markus bab 4 ayat 26, Markus bab 4 ayat 26, di mana Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menabur benih ke tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak ada diketahui oleh orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula dengan tangkai, lalu bulirnya, kemudian bulir yang penuh, isinya di dalam bulir itu. Apabila buah sudah cukup masak," Yesus berkata, apabila buah sudah cukup masak, orang itu terus menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Apabila buah sudah cukup masak, orang itu terus menabit, sebab musim menuai sudah tiba. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman. Memang ini adalah satu kebenaran saat ini. Ketika pandemik ini, ketika kita menghadapi kesengsaraan di tengah-tengah pandemik, saudara-saudari, jangan kita hilang fokus kita. Musim menuai memang sudah tiba, karena buah-buah sudah cukup masak. Buahnya cukup masak. Dan kalau ditinggalkan di atas pohon, jika tidak dituai, maka buah itu akan menjadi rosak. Dan saat ini kita bukan sekadar bilang mengenai panen, bilang mengenai tuaian di ladang padi, atau di ladang buah, atau ladang durian, atau apa-apa sekalipun ladang yang Anda punyai. Tetapi kita ingin merenungkannya di dalam konteks iman, konteks kerajaan Allah. Dan di dalam konteks kerajaan Allah, buah yang sudah cukup masak ini adalah umat Katolik yang sudah harus mengenal Yesus. Tetapi karena situasi di dalam hidup mereka, karena situasi di mana ada masalah rumah tangga, mempunyai masalah-masalah di dalam perhubungan, di dalam keluarga antara orang tua dengan anak, mempunyai masalah di dalam keluarga di antara abang, adik, kakak, mempunyai masalah finansial, masalah tekanan, stres di dalam hidup, maka tidak ada sesiapa yang boleh membawakan mereka ke Yesus. Jangan salah paham,
saudara-saudari, apa yang saya ingin bincangkan malam hari ini, tuayan yang saya ingin bincangkan adalah khususnya umat Katolik, yang sudah hilang atau sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak mengenal Tuhan. Jangan salah sangka, saya bukan bicara mengenai mendakwa orang-orang bukan Katolik. Saya bicara secara khusus mengenai panggilan gereja bagi Anda dan saya untuk membawa pulang kembali umat Katolik yang sudah hilang. Mungkin orang itu di dalam keluarga Anda sendiri. Orang itu di dalam keluarga Anda sendiri yang sudah hilang, yang sudah melepaskan iman. Sudah hilang iman dia di dalam Yesus. Dokumen yang ditulis oleh Paulus ke-6, Pope Paul VI, Paulus ke-6 di tahun 1975. 1975, dokumen yang dipanggil Evangelii Nuntiandi, pewartaan Injil di dunia modern. Pewartaan Injil di dunia modern, Evangelii Nuntiandi, nomor 18. Nomor 18, Paulus ke-6 mengatakan, evangelisasi berarti membawakan kabar baik tentang Yesus kepada setiap orang dalam segala situasi dan berusaha membawa mereka baik secara perseorangan maupun kelompok-kelompok kepada pembaharuan dalam iman oleh kuasa ilahi dari pesan Injil itu sendiri. Apa itu evangelisasi, saudara-saudari? Saudara-saudari, evangelisasi adalah membawakan kabar baik. Kabar baik mengenai Yesus. Dan ketika saat pandemik ini, di mana kita mendengarkan begitu banyak kabar buruk, Anda dan saya diutus oleh Yesus untuk membawakan kabar baik kepada mereka yang tengah sengsara. Saat ini, saya tidak tahu situasi bagaimana di dalam hidup di kota Anda, di desa Anda, di kampung Anda, di mana juga Anda berada saat ini. Tetapi saya di Kuala Lumpur saat ini, dikeliling saya, semuanya rupa-rupanya seperti berita buruk, kabar buruk. Di mana kita mendengarkan ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan tidak ada cukup tempat di rumah sakit, tidak ada cukup tempat, tidak ada cukup ruangan sekalipun di rumah mayat. Tidak ada cukup ruangan di rumah mayat. Karena terlalu banyak di Hospital Sungai Buloh, di tempat parkir, di tempat letak kereta harus dijadikan tempat letak mayat karena tidak ada tempat. Jadi di dalam situasi di mana kita mendengarkan begitu banyak berita buruk, Yesus ingin membawakan kepada Anda dan saya kabar baik. Kabar baik bahwa dialah juru selamat. Kabar baik bahwa dialah teman Anda. Dan dia tidak tinggalkan Anda sendirian. Dan ingin membawakan Anda dan saya ke dalam satu pembaruan. Pembaruan yang dibawakan oleh kuasa ilahi dari pesan Injil itu. Jadi, saudara-saudari, mewartakan Injil untuk membawakan umat Katolik kembali kepada Yesus, itu adalah satu perintah Tuhan, bukan satu tawaran, bukan satu sarana. Anda, saudara-saudari, mewartakan Injil adalah satu perintah, bukan satu tawaran atau satu sarana. Itu adalah satu perintah yang datang daripada Yesus sendiri. Dan perintah ini bukan untuk segelintir kecil orang, bukan hanya untuk pastor-pastor, romo-romo, para hierarki, tetapi untuk setiap yang sudah dibaptis. Anda dan saya yang sudah dibaptis, sudah menerima perintah ini untuk membawakan kabar baik. Membawakan kabar baik, terutama kepada mereka yang mengalami kesengsaraan di dalam hidup mereka. Dan kita kaum awam, umat awam di gereja Katolik, adalah bagian yang terbesar dan terpenting dalam tugas mewartakan kabar baik ini.
Kita adalah bagian gereja yang terbesar sekali. Dan kita mempunyai tugas untuk mewartakan kabar baik ini. Terutama kepada pertama sekali ahli keluarga kita. Mereka di dalam rumah tangga kita yang sudah hilang iman, sudah hilang kepercayaan. Dan mereka sekarang sudah mulai ragu-ragu akan kasih Tuhan. Dan bagaimana Anda dan saya harus mewartakan Injil? Bagaimana harus mewartakan Injil? Ada 3 tahap, saudara-saudari. 3 tahap, dan tahapnya sangat-sangat senang. 3 tahap itu, pertama, sebelum Anda dan saya boleh mewartakan Injil, Anda dan saya harus mempunyai satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau Anda dan saya tidak mempunyai perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka Anda dan saya tidak boleh mewartakan Yesus yang tidak dikenali, yang Anda dan saya tidak kenali secara pribadi. Jadi pertama, sebelum Anda dan saya pergi mewartakan kabar baik kepada orang lain, pertama, Anda dan saya harus menerima kabar baik itu di dalam diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan langkah kedua, selepas mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, langkah kedua, kita diutus untuk menjadi saksi. Kita diutus untuk menjadi saksi. Bukan untuk memaksa sesiapa, bukan untuk mendakwa, bukan untuk memutar pikiran orang, tetapi untuk menjadi saksi. Saksi bagaimana? Bukan sekadar kata-kata, tetapi saksi dengan hidup. Saksi dengan hidup. Dengan mengasihi mereka yang tidak bisa dikasihi. Dengan mencurahkan kasih sayang di dalam hidup mereka yang hidup mereka jauh dari Tuhan. Yang mereka di dalam hidup mereka yang memikirkan bahwa diri mereka itu dihukum Allah, dihukum Tuhan. Anda dan saya tahu Tuhan tidak ingin menghukum sesiapa. Dia adalah Bapa Maha Pengasih, dan Dia mengasihi Anda dan saya. Dan Anda dan saya diutuskan untuk membawakan kabar baik ini dengan kesaksian hidup Anda dan saya. Jikalau Anda dan saya sendiri tidak mengalami kabar baik ini, maka kita tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa menjadi saksi. Dan ini adalah untuk membawa orang itu kepada Yesus. Menjadi saksi, dan kemudian langkah ketiga, untuk membawa orang itu kepada Yesus. Untuk mengenal, supaya dia boleh mengenal. Dia yang sudah dibaptis, dia yang sudah menerima sakramen karisma, boleh mengenal kasih Yesus di dalam hidup dia. Ini adalah 3 prinsip evangelisasi. Prinsip pertama, mengalami Yesus secara pribadi. Mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi. Kedua, mengikuti Yesus, menjadi muridnya dan sebagai saksinya. Menjadi muridnya dan sebagai saksinya. Dan bagian ketiga, untuk kongsikan, untuk membagikan Kristus kepada orang lain. Pertama, mengalami Kristus. Kedua, mengikuti Kristus. Ketiga, membagikan Kristus. Jadi saudara-saudari, ini adalah undangan Yesus bagi Anda dan saya. Undangan Yesus bagi Anda dan saya. Di dalam dokumen yang sama, yang ditulis oleh Paulus ke-6, Paul VI, pada tahun 1975. Di nomor 41 Evangelii Nuntiandi. Nomor 41 Evangelii Nuntiandi. Paulus ke-6 berkatakan, bagi gereja, sarana utama bagi penginjilan adalah kesaksian hidup Kristiani yang otentik. Kesaksian hidup Kristiani yang otentik. Itu adalah maksud penginjilan. Bukan untuk menjerit-jerit di tepi jalan. Itu bukan penginjilan. Bukan untuk teriak-teriak, untuk memaksa sesiapa. Adalah kesaksian hidup Anda dan saya. Jadi, jikalau hidup Anda dan hidup saya bukan menjadi saksi yang otentik, saksi yang benar, saksi yang otentik, maka dunia zaman ini tidak akan percaya. Kalau apalagi keluarga Anda tidak akan percaya.
Keluarga Anda sendiri tidak akan percaya. Suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, anak Anda sendiri tidak akan percaya. Kalau di dalam hidup Anda sendiri tidak ada kesaksian hidup yang otentik. Dia teruskan, Paulus ke-6 teruskan, manusia modern lebih senang mendengarkan kesaksian daripada para pengajar. Dan bila mereka mendengarkan para pengajar, hal itu disebabkan karena para pengajar tadi merupakan saksi-saksi. Manusia modern lebih senang mendengarkan kesaksian daripada para pengajar. Lebih baik daripada mendengarkan orang yang memberitahu, buat ini, jangan buat itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Hukum ini dan itu dilarang. Manusia modern carikan saksi. Saksi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Saksi yang mengatakan bahwa benar-benar hidup Anda sudah berubah. Hidup Anda sudah berubah. Bagaimana boleh Anda dan saya menjadi saksi? Jikalau hidup Anda dan hidup saya tidak berubah. Jikalau Anda juga gosip sama seperti wanita-wanita lain di dalam kampung yang tidak mengenal Yesus. Anda juga gosip. Bagaimana Anda dan saya boleh menjadi saksi yang benar jikalau Anda dan saya juga jadi cepat marah sama seperti orang-orang di keliling kita. Tidak ada bedanya saudara-saudari. Kita dengan mereka. Mereka mabuk, kita juga turut mabuk. Apa bedanya mereka dengan kita? Mereka berjudi, kita juga turut berjudi. Apa bedanya mereka dengan kita? Mereka bercakap dusta, kita juga bercakap dusta. Apa bedanya mereka dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Apakah benar kita menjadi saksi yang otentik, saksi yang benar? Manusia modern mau melihatkan saksi. Saya harus tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mempunyai 2 orang anak perempuan, 2 orang cewek, anak perempuan yang umurnya 27 dan 25 tahun. Mereka sudah besar di dalam pelayanan bersama-sama dengan saya. Dan mereka kenal setiap firman yang saya bawakan. Mereka ikut saya di dalam pelayanan sejak daripada mereka ketika mereka dilahirkan. Mereka kenal tiap cerita yang saya bawa, tiap canda, joke yang saya bawa. Mereka tahu segala-galanya. Dan bila saya di rumah ini, hidup saya, gaya hidup saya, cara pertuturan saya berbeda daripada apa yang terjadi di atas panggung. Mereka berani tegur saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tegur saya dan bilang, "Papa, di atas panggung Papa bilang begini, begini, begini. Tetapi sekarang di rumah Papa berkelakuan begini, begini, begini. Berbeda daripada atas panggung." Saya malu, saudara-saudari, saya malu. Saya malu karena saya ditegur oleh anak saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak punya kesaksian hidup. Sangat senang untuk buka mulut dan bicara. Tetapi Tuhan Yesus inginkan kesaksian pribadi. Kesaksian hidup. Kesaksian hidup di mana Anda dan saya boleh membawakan orang lain kepada Yesus. Jikalau Anda simpan benci, marah, dendam, sama seperti orang lain di keliling Anda, apa bedanya Anda dengan orang lain? Orang lain juga punya benci, marah, dendam. Anda yang dikatakan mengikut Yesus juga mempunyai benci, marah, dendam. Itu bukan kesaksian yang otentik. Manusia modern lebih senang mendengarkan kesaksian daripada pengajaran. Kesaksian daripada pengajaran. Dan kalaupun mereka dengarkan pengajaran, mereka mau pengajar itu menjadi saksi. Jadi Anda dan saya diutus oleh Yesus untuk menjadi saksi. Dan ini pasti tidak boleh jikalau Anda dan saya belum mengenal kasih Yesus di dalam hidup Anda sendiri. Jadi mungkin Anda di sini malam ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda datang ke sini malam ini, Anda mempunyai beban yang berat karena mempunyai masalah di tubuh.
masalah sakit kanker, atau sakit jantung, atau sakit darah, atau sakit kulit, dan Anda mempunyai masalah-masalah emosi, depresi, Anda mempunyai masalah-masalah kemurungan, Anda mempunyai masalah finansial atau masalah di rumah tangga. Saudara-saudari, di tengah-tengah badai hidup Anda dan hidup saya, Tuhan Yesus mengundang Anda dan saya untuk menerima kabar baik di dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi saksi kepada orang lain. Bukan bermaksud hidup Anda dan hidup saya akan bertambah senang. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Bukan bermaksud hidup Anda dan hidup saya akan bertambah senang. Tetapi bedanya Bapak Ibu Saudara-saudari, bedanya di tengah-tengah kesengsaraan yang Anda alami, saya alami, di tengah-tengah penderitaan yang Anda alami dan saya alami, Anda dan saya bisa senyum, Anda dan saya bisa mengasihi, dan orang akan keliru. Bagaimana sih dia yang mengalami penderitaan itu, badai yang begitu besar di dalam hidup dia, bisa senyum, bisa mengasihi orang lain. Dan pasti pada satu ketika mereka akan tanya Anda, mereka akan tanya Anda, dari mana datang kekuatan kamu? Dari mana datang kekuatan kamu? Dan saat itu Anda boleh senyum dan katakan, kekuatan saya datang daripada Yesus. Kekuatan saya datang daripada Juru Selamat saya, Yesus. Saudara-saudari, di Yeremia 33 ayat 6 hingga 8, Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan sembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan pulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan membangun mereka sama seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka yang lakukan dengan dosa mereka terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Tuhan ingin mengampuni, tetapi bukan sekadar mengampuni Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan ingin mentahirkan Anda dan saya. Tahirkan Anda dan saya daripada penyakit kusta, tetapi bukan kusta kulit, kusta dosa. Kusta dosa di dalam hidup Anda dan saya. Tuhan ingin mentahirkan Anda dan saya. Tuhan ingin mengampuni, Tuhan ingin mentahirkan, Tuhan ingin memulihkan Anda dan saya. Tuhan ingin mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan ingin mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Kisah ini adalah kisah Zakius. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sudah kenal kisah Zakius. Di Lukas bab 19 ayat 1 hingga 10, Lukas 19 ayat 1 hingga 10 adalah kisah mengenai seorang yang bernama Zakius. Makna nama Zakius, adalah orang yang bersih, orang yang suci, orang yang benar. Orang yang bersih, orang yang suci, orang yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Zakius sama sekali tidak bersih, tidak suci, tidak benar. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Pemungut cukai orang Yahudi yang kaya dengan memeras daripada orang Yahudi. Dia mendapatkan kekayaan daripada penderitaan orang-orang dia sendiri. Dia menjadi kaya daripada penderitaan orang itu sendiri. Pada satu ketika ditulis bahwa Zakius mendengar mengenai Yesus. Zakius dengar mengenai Yesus. Dan dia berusaha untuk melihat siapa itu Yesus. Dia berusaha untuk melihat siapa itu Yesus, tetapi dia tidak berhasil karena begitu banyak orang kelilingi Yesus, dan kebetulannya tubuh Zakius pendek. Dia adalah orang yang tubuhnya pendek, tubuhnya kecil. Jadi
dia dikelilingi, ketika Yesus dikelilingi oleh orang, Zakius harus lompat-lompat untuk melihat. Tidak bisa lihat karena Zakius dikelilingi oleh orang. Jadi Zakius mendapat satu idea. Dia pikir kalau dia lari di depan Yesus dan memanjat pohon ara, dia akan melihat Yesus ketika Yesus lewat di jalan itu. Kebetulan memang Yesus berlewat di jalan itu, dan ketika Yesus sampai di tempat di pohon ara di mana Zakius ada di atas, ditulis sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ditulis bahwa Yesus melihat ke atas. Ini adalah kabar baik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yesus melihat ke atas. Apa maksudnya, saudara-saudari? Dengar ya, Zakius adalah orang yang berdosa karena dia memeras dan mendapat kekayaan daripada penderitaan orang-orang dia sendiri. Dan ketika dia menjadi begitu, semua orang di keliling dia memandang bawah kepada Zakius. Semua orang memandang bawah kepada Zakius. Tetapi Yesus satu-satunya orang yang melihat ke atas ke Zakius. Yesus melihat ke atas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pahamkah Anda maksudnya? Yesus tidak menundukkan Zakius. Yesus tidak menghakimi Zakius. Yesus tidak memperkecilkan Zakius. Yesus memang kenal benar segala dosa-dosa Zakius. Tetapi ia masih melihat Zakius di atas. Tidak pernah ditulis di situ bahwa Zakius memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Tidak. Ketika Yesus tengah lewat di jalan itu, dia berhenti di bawah pohon ara dan dia memandang ke atas. Dan dia melihat Zakius di atas pohon ara. Dan kedua, Yesus panggil dia dengan nama. Zakius tidak perlu memperkenalkan diri. Yesus panggil dia dengan nama dia. Zakius, hai engkau orang yang benar, hai engkau orang yang suci. Kemungkinan besar orang-orang di keliling Yesus yang kenal benar siapa itu Zakius, mereka semua ketawa. Mereka bilang, ini Yesus tidak tahu itu siapa itu Zakius, dia panggil dia. Ya, ini adalah orang pendosa paling besar, pendosa paling besar di kota ini. Tetapi Yesus tidak menghina, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yesus tidak menghukum, Yesus tidak menghakimi. Dia panggil dia dengan nama dan bilang, Yesus, Zakius, segeralah turun. Zakius, segeralah turun. Hari ini aku harus tumpang di rumahmu. Haleluya, haleluya. Ini berita baik, Bapak Ibu. Yesus bicara kata-kata yang sama kepada Anda dan saya. Dia memanggil nama Anda, Marta, Maria, Yohanes, siapa saja nama Anda, dia panggil nama Anda dan dia bilang, turun, turun dari kesombongan, tempat kesombonganmu. Turun dari tempat keangkuhanmu, turun, turun dari tempat di mana kamu berada saat ini, turun. Dan turun karena aku ingin datang ke dalam rumahmu. Aku ingin menumpang di rumahmu hari ini. Ditulis, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Zakius turun segera. Zakius turun segera dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakius turun dan ketika Zakius turun, dia membawa Yesus pulang ke rumah dia. Dan Zakius berkata kepada Yesus di rumah dia, Tuhan, setengah daripada milikku ku berikan kepada orang miskin, dan kepada orang yang ku peras, ku akan kembalikan 4 kali ganda. 4 kali ganda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang dibutuhkan hanya 120% dipulangkan kepada orang yang diperas. Tetapi Zakius pulangkan 400%. 400% kembali kepada orang yang diperas. Maksudnya,
Kalau dia memeras dari seorang itu 100 ringgit, 100 ringgit, dia harus kembalikan 120 ringgit. Tetapi Zakius kembalikan 4 kali ganda, 400 ringgit. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kenapa Anda pikir? Karena Zakius sudah berjumpa dengan juru selamat dia yang mengampuni segala dosa dia. Maka dia tidak perlukan uang yang diperas itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda dan saya tidak boleh menjadi saksi kepada orang lain selagi kita tidak mengalami kasih Tuhan sama seperti Zakius. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan saya dilahirkan di dalam keluarga Katolik, tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dan ketika bapak saya meninggal pada umur saya 15 tahun, 15 tahun papa saya meninggal, saya marah dengan Tuhan. Saya marah dengan Tuhan. Dan saya tanyakan, Tuhan, di mana Engkau? Dan ketika saya sudah di akhir hidup saya, umur 18 tahun, saya sudah persiapkan pisau untuk memotong tangan saya untuk membunuh diri. Dan ketika itu Tuhan menampakkan kasih-Nya di dalam hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika itu saya mengalami kasih Tuhan yang dicurahkan berlimpah-limpah di dalam hidup saya. Hidup saya berubah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Zakius, saya diampuni segala dosa-dosa saya. Saya menerima kasih sayang, walaupun saya tidak layak menerima kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin malam hari ini Anda bersama kita. Saya ingin beritahu Anda, Saudara-saudari, bukan satu kebetulan Anda berada di sini. Anda diundang di sini oleh Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri ingin membawa Anda ke dalam satu pertemuan baru, relasi baru. Karena Yesus sendiri ingin membawakan Anda ke dalam satu pertobatan. Tetapi ini hanya boleh terjadi jikalau Anda dan saya turun dari kesombongan Anda, turun dari keangkuhan Anda, dan menerima kasih Tuhan di dalam tempat, di dalam hidup kita. Di ayat 9, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah jadi keselamatan kepada orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya! Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, malam ini mungkin Anda yang hilang, anak yang hilang itu. Mungkin juga ahli keluarga Anda yang hilang itu. Dan Tuhan ingin menggunakan Anda sebagai alat penyelamatan mereka yang sudah menerima pembaptisan, sudah menerima sakramen krisma, tetapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Sebelum Anda dan saya boleh menjadi saksi kepada mereka, Anda dan saya harus menerima pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Efesus bab 2 ayat 4 hingga 9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada sesiapa yang boleh memegahkan diri.
Penyelamatan adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Adalah rahmat Tuhan. Dan ini karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Ini bukan hasil pekerjaan saya. Bukan hasil usaha saya. Ini adalah anugerah Tuhan. Dan malam hari ini Yesus ingin mengundang Anda dan saya. Di buku Wahyu bab 3 ayat 20. Buku Wahyu bab 3 ayat 20, Yesus berkata, "Aku sendiri berdiri di muka pintu dan mengetuk. Aku sendiri berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dia dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam hari ini bukan satu kebetulan Anda berada bersama dengan kita. Malam hari ini Yesus sendiri sedang berdiri di depan muka pintu hati Anda. Dan dia mengetuk. Dan dia mengetuk. Peluang untuk membuka pintu atau tutup pintu adalah pilihan Anda. Adalah pilihan Anda. Malam ini, jikalau Anda pilih untuk buka pintu, Yesus berkata, "Barang siapa yang menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas takhtaku." Barang siapa yang menang, barang siapa yang mengundang aku ke dalam rumah dia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Saudara-saudari, saya ingin mendoakan Anda malam hari ini. Saya ingin mendoakan Anda malam hari ini supaya Anda boleh menerima kasih Tuhan. Supaya Anda boleh menerima kasih Tuhan. Supaya Anda boleh menerima kasih Tuhan. Tuhan Yesus saat ini jamah teman-teman saya, biar mereka mengalami kasih-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Saat ini mereka yang merasa dirinya tidak layak menerima pengampunan dari-Mu Tuhan, mereka yang di dalam ikatan belenggu dosa di dalam hidup mereka, saat ini jamah hidup mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan urapan yang baru, urapan kasih-Mu yang baru mengalir di dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa-dosa mereka, lingkupi mereka dengan kasih-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan. Itu dia kasih Tuhan mengalir di dalam hidupmu, saudara-saudari.
Kasih Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Yesus berkata, "Anakku, aku mengampuni dosamu. Pergi ke sakramen pertobatan untuk menerima absolusi. Saat ini, kuasa darahku, kuasa rahmatku jauh lebih besar dari dosamu. Kembali kepadaku. Aku tidak ingin menghakimimu. Aku ingin engkau mengalami kasih-Ku di dalam hidupmu." Itu dia kuasa Tuhan mengalir di dalam hidupmu, saudara-saudari. Kasih-Mu menjamah. Jangan sekali lagi bilang, anakku, jangan sekali lagi bilang, "Aku tidak layak, Bapak. Aku tidak layak." Mulai malam ini aku layakkan engkau, anakku. Dengan kuasa darahku, kuasa darah anakku yang mengalir di atas kayu salib, aku layakkanmu. Itu dia mengalir di tubuhmu saat ini. Kasih Tuhan menjamah engkau saat ini. Dari segala penghakiman atas dirimu sendiri. Kasih Tuhan menjamah kamu saat ini. Ada beberapa orang yang tidak boleh mengampuni diri mereka sendiri. Saat ini Tuhan berkata, "Anakku, aku mengampuni engkau. Ampunilah dirimu sendiri. Ampunilah dirimu sendiri. Aku telah mengampuni engkau. Ampunilah dirimu sendiri." Jangan berpegang kepada kisah silam, penderitaan silam. Aku ingin terbitkan hari yang baru. Aku ingin terbitkan matahari baru di dalam hidupmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut, anakku. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Akulah Bapa yang setia. Itu dia mengalir di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Anda mengalami penyakit di tubuh. Anda keliru, kecewa. Anda pikir Tuhan sedang menghukum Anda. Allah Bapa berkata kepada Anda malam hari ini, "Anakku, aku Bapa yang setia. Aku tidak menghukum engkau. Aku mengasihimu." Itu dia kuasa kasih-Ku mengalir di tubuhmu saat ini. Kuasa kasih-Mu, kasih-Ku mengalir di dalam tubuhmu saat ini. Terima saja, anakku, terima saja. Kuasa luar biasa. Kuasa luar biasa sedang mengalir di tubuhmu saat ini. Ucapkan terima kasih, Yesus. Ucapkan terima kasih, Yesus. Aku terima saat ini. Ada beberapa di antara kita yang mengalami sakit di tubuh. Malam hari ini, kuasa darah Yesus sedang pulihkan tubuhmu. Dalam nama Yesus, kanker dipulihkan saat ini. Penyakit, sakit jantung disembuhkan saat ini. Penyakit paru-paru disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit di tubuh, di buah ginjal, di saluran air kencing, di pinggang belakang, di bahu, penyakit kulit, penyakit saluran saraf, sedang disembuhkan saat ini oleh kuasa darah Yesus. Ucapkan terima kasih, Tuhan. Saya menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ambil keputusan malam ini. Ambil keputusan supaya Anda boleh menjadi alat Tuhan.
alat Tuhan untuk menjadi saksi kasih Yesus kepada keluarga Anda, menjadi saksi kasih Yesus kepada orang tua Anda, anak Anda, kepada suami istri Anda, kepada abang, adik, kakak Anda, untuk membawa mereka ke dalam satu pertemuan pribadi dengan Yesus, untuk mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda. Biarkan kasih Tuhan mengalir. Itu dia mengalir. 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 Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku memadu-pamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini pada saat ini dan ketika kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.